di mobil. Semoga berjalan dengan lancar. Mau rujuk pasien, lahir di mobil. Nah. Mau dirujuk malah lahir di mobil. Desa Tanjung Baru. Mau dirujuk lahir di mobil 1004. Alhamdulillah. Rezeki. Wah. Rezeki Idan nih nah. Nah. Masyarakat di Bulak 2 mau dirujuk lahir di mobil 1004. Kemarin hari lalu ada ibu melahirkan di mobil karena kondisi jalan yang tidak yang balak, boleh dijelaskan Pak Bu? Ya, saya menghubungi pemerintah ya, kita baik provinsi maupun kabupaten. Itu saya belum jelas kabupaten, tapi saya mau mohon maaf kepada masyarakat. Kami berusaha sebelum memperbaiki seluruh akses infrastruktur baik di sesuai kewenangan masing-masing provinsi, kabupaten, kabupaten. Jadi saya yakin dan mohon pada masyarakat insya Allah kita berusaha untuk memperbaiki jalan. Oke. Di mobil. Semoga berjalan dengan lancar. Mau rujuk pasien, lahir di mobil. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Akibat flexing yang dilakukan anggota keluarga di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayo Luwes, Aceh mundur dari jabatannya. Ya, unggahan flexing tersebut membuat warganet geram dan viral di media sosial. Itu demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Seorang pejabat daerah di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh mengundurkan diri usai anggota keluarganya mencuri perhatian publik di jagat media sosial. Wanita diketahui merupakan anak dari salah satu pejabat Gayo Luwes ini mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan kemewahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nepi Rizal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Anggota keluarga pejabat yang memamerkan kemewahan atau flexing di media sosial berujung membawa karir pejabat terkait berakhir. Dilansir dari laman Instagram @dea.aa, putri pejabat pemerintahan ini memamerkan gaya hidup mewahnya serta sejumlah tangkapan layar yang sekaligus menyeret nama Dr. Nepi Rizal. Postingan yang beredar di media sosial ini membuat geram warganet di kolom komentar. Bahkan Dea terlihat sempat menanggapi komentar warganet dengan foto dan tulisan bernada angkuh sebelum akhirnya menutup laman Instagramnya. Mirisnya, di tengah kemewahan dan kekayaan yang dipamerkan, Gayo Luwes masih terus mencoba untuk bangkit dari banjir bandang yang sempat menerjangnya akhir tahun lalu. Jalan-jalan yang rusak, bangunan yang roboh, listrik yang sempat padam membuat warga sulit untuk hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di saat rakyat berusaha bertahan, ada pejabat yang justru mempertontonkan kemewahan. Ini menjadi gambaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menjadi ironi. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Ya, padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Tapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator Tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandinya secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami Amrina Rida di gedung KPK. Ya, Amrina, apakah sudah ada info terkait dengan penahanan Febri di rutan KPK saat ini? Iya, Kevin dan juga Syafa, informasinya memang kalau untuk saat ini tentunya proses pendalaman dan juga penyidikan yang dilakukan oleh tim 9 yang merupakan tim penyidik Kejagung ini masih terus dilakukan, namun memang nampaknya berkaitan dengan bagaimana progres dari siapa saja yang telah diperiksa, lalu juga sejauh mana proses penanganan perkara ini belum dipublikasikan sepenuhnya kepada awak media, sehingga hingga saat ini pun kami masih terus berusaha untuk menggali informasi tersebut. Namun informasi terakhir tentunya kita ketahui bersama bahwa mantan ex ataupun juga ex Jampitsus Kejagung yakni Febri Adriansyah ini telah akhirnya ditahan di rutan KPK pada hari Jumat 24 Juli 2026. Kita ketahui bersama bahwa Febri ini akhirnya ditahan di rutan KPK usai dari pihak penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah di Kejaksaan Agung Republik Indonesia selama kurang lebih 10 jam. Dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kejagung ini dilakukan usai dari pihak Kejagung menerbitkan adanya sprindik berkaitan dengan dugaan TPPU dalam perkara temuan emas seberat 74 kg dan juga uang tunai ratusan miliar rupiah yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah Sentul yang diketahui merupakan milik ataupun juga milik dari Febri Adriansyah. Dan usai adanya pemeriksaan selama 10 jam tersebut dari penyidik Kejagung ini pada akhirnya berdasarkan keterangan-keterangan dan juga statement-statement Febri ini memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Febri di rutan KPK, di mana dari Febri sendiri ini dibawa dari Kejagung ke rutan KPK menggunakan mobil tahanan, namun memang tidak mengenakan rompi berwarna merah muda ataupun juga rompi pink yang kita ketahui bersama merupakan salah satu rompi yang biasa digunakan oleh tersangka yang dipakaikan oleh pihak Kejagung. Nah, hingga saat ini informasi kami dapatkan dari pihak Febri ini masih terus ditahan di rutan KPK, dan hingga saat ini pun juga di KPK belum ada pergerakan yang cukup signifikan dan juga tidak ada pengamanan yang begitu berbeda dibandingkan dengan hari-hari normalnya. Nah, untuk dari pihak KPK sendiri ini menyebutkan, Kevin dan juga Syafa, bahwa penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap Febri ini dilakukan usai dari pihak Kejagung mengirimkan adanya surat perbantuan penitipan penahanan kepada KPK pada Jumat lalu. Lalu dari pihak KPK sendiri menerima surat tersebut dan menyebutkan bahwa penahanan Febri Adriansyah di rutan KPK ini merupakan bagian dari koordinasi dan juga supervisi yang dilakukan KPK sebagai sesama lembaga bersama dengan Kejaksaan Agung Republik
Republik Indonesia. Dari pihak KPK ini pun juga terus mengakomodir adanya penahanan yang akan dilakukan hingga nanti 20 hari ke depan hingga pada tanggal 12 Agustus 2026. Tentunya kita akan lihat bagaimana perkembangan kasus ini. Sementara demikian kembali ke Anda, Syafa dan juga Kevin. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas.